Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Jati Rahman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang isi materi pertama hingga materi kelima. Untuk materi pertama kita akan membahas tentang pembelajaran awal bagi anak dari usia 5-7 tahun. Pada materi ini kita mengharapkan mereka sudah mampu berbicara atau menjelaskan apa yang sudah mereka lakukan. Mereka sudah mampu untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan dan mereka dengar, sudah mampu untuk memberikan alasan-alasan yang logis, dan mereka sudah mampu untuk memperdebatkan sesuatu, dan mereka dengan cepat memahami sesuatu dengan gerakan, bukan dengan bahasa yang biasanya kita sampaikan, seperti menggunakan body language atau pantomim. Dan materi pertama juga akan membahas tentang pembelajaran awal bagi anak usia 8-10 tahun. Bagi usia anak 8-10 tahun, mereka diharapkan sudah bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi. Dan mereka sudah memiliki pandangan yang pasti tentang apa yang mereka suka dan mana yang mereka tidak suka. Dan diharapkan juga mereka sudah mampu bekerja sama dengan orang lain. Dari materi pertama dapat disimpulkan, yaitu menggunakan kata-kata saja tidak cukup, perlu adanya permainan dalam berbahasa. Dan diharapkan guru juga dapat memberikan nilai dari proses belajar siswa, bukan dari penilaian akhir saja. Pada materi kedua kita akan membahas tentang manajemen kelas dan suasananya. Pada materi ini membahas tentang bagaimana sikap seorang guru yang berada dalam kelas, yaitu seperti mudah beradaptasi, sabar, memahami setiap siswa, mudah terbuka dengan setiap siswa, dan bersikap realistis tentang apa yang mereka kelola. Dan setiap guru juga diharapkan untuk menyukai semua murid agar siswa tersebut merasa nyaman dalam belajar. Dan pada materi ini juga membahas tentang kelengkapan kelas seperti kalender, foto siswa, struktur kelas, gambar hewan, gambar tumbuhan, dan segala objek yang menarik atau dapat menambah karakter ruangan kelas tersebut. Pada materi ini juga menjelaskan tentang bagaimana mengatur tempat duduk siswa, seperti jika ada siswa yang kurang mengerti dalam pelajaran atau materi, bisa dapat menanyakan langsung ke teman kelompok atau sesama teman sebangku. Dan guru juga harus pintar dalam membentuk setiap kelompok atau mengatur setiap tempat duduk dari siswa. Dan guru juga harus pintar dalam memahami keadaan seorang murid sebelum mengatur tempat duduknya agar dapat mempermudah dalam belajar. Dalam materi ini juga menjelaskan bagaimana seorang guru dapat membuat murid mudah mengerti dan merasa tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris. Apa yang harus guru lakukan, seperti acting atau dengan menggunakan media boneka seperti storytelling yang dapat mempermudah mereka untuk mengerti pelajaran atau materi yang disampaikan oleh seorang guru. Baik, pada materi ketiga kita akan membahas tentang topik dan pekerjaan berbasis. Pada materi ketiga kita akan membahas tentang bagaimana cara mengajar yang baik, berguna, bermanfaat, dan praktis tentunya dengan menggunakan keterampilan dalam berbahasa Inggris.
fleksibel dan mudah beradaptasi dengan siswa, dan guru juga diharapkan dapat membuat materi yang berdasarkan minat siswa, apa yang sedang mereka lakukan atau apa yang sedang terjadi saat ini, dan bagaimana cara mengaturnya, yaitu dengan cara memilih dan mengumpulkan bahan, waktu perencanaan, memilih topik yang berdasarkan minat siswa, berdasarkan situasi saat ini, metode dan aktivitas siswa yang mereka sukai, atau mengetahui fungsi dari materi yang akan disampaikan atau topik yang akan disampaikan. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa mempunyai atau mempelajari topik terlebih dahulu sebelum mengajar. Pada materi keempat, kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran. Dalam hal mengajar, sebagai seorang guru kita memerlukan perencanaan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memperhemat waktu dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengajar, yang akan membantu kita untuk merasa nyaman dan percaya diri dalam hal mengajar. Salah satunya dengan menyiapkan pertanyaan pembuka dan pertanyaan kepada murid, apakah mereka sudah mengerti tentang materi ini, apakah ada yang kurang dipahami, dan bagaimana reaksi murid tentang materi yang sudah disampaikan. Dan banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru ketika sedang mengajar, dan terjadi banyak gangguan seperti gangguan eksternal, gangguan internal dari siswa itu sendiri, dan mereka harus mampu untuk mengatasi itu semua, mengatasi gangguan tersebut. Gangguan-gangguan itu seperti kelas di luar kendali, terus terlalu lama, aktivitas berlangsung terlalu lama, dan sehingga siswa merasa bosan dengan pembelajaran tersebut, merasa bosan dan tidak fokus tentang materi yang disampaikan. Dan guru harus memahami bagaimana cara untuk mengatasi gangguan-gangguan yang akan terjadi ketika mengajar. Pada materi kelima, kita akan membahas tentang penggunaan media dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu bahan yang diperlukan siswa dan guru buat, seperti peta, struktur kelas, atau denah tempat duduk siswa, boneka untuk storytelling, dan masih banyak lagi media-media pembelajaran yang akan membantu siswa untuk mudah mengerti dalam memahami materi yang disampaikan. Yang kedua yaitu bahan untuk dibeli, seperti maps, mainan, proyektor untuk menonton video dalam berbahasa Inggris, blok bangunan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu bahan untuk dikumpulkan setiap siswa, seperti kartu pos, kartu lama, gulungan kapas, dan banyak lagi media pembelajaran yang dapat mereka kumpulkan sebagai tugas dalam memahami materi yang disampaikan oleh seorang guru. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.